coba gas yang tadinya ngorok-ngorok sembuh atau enggak. Oke ya, sudah sembuh, sudah mau los untuk RPM-nya, nggak ngorok kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya mau melanjutkan pekerjaan untuk perbaikan motor Vega R kemarin yang sudah melakukan penggantian bagian piston dengan menggunakan piston kepunyaan Honda Vario 125 dengan ukuran diameter 53 mili. Nah, sekarang saya mau setting ke bagian karburatornya ya, dimana untuk kasus kemarin untuk piston motor ini terjadi pecah di bagian alur ringnya. Salah satu penyebabnya Kang Bro bisa kemungkinan dari posisi karburator ini setelannya itu terlalu kering atau terlalu irit. Jadi kita akan setting supaya nanti lebih basah atau lebih sesuai dengan pemakaian konsumsi dari mesin ini. Karena untuk piston sudah lumayan besar, seharusnya ada penyesuaian ya. Penyesuaian di antaranya bagian konsumsi bahan bakar atau in-nya, kemudian di bagian lubang buangnya juga harus ada penyesuaian, seharusnya seperti itu Kang Bro. Nah, ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi seperti kemarin pecah di bagian alur ring pistonnya, kita akan coba setel ke setelan agak basah ya untuk karburatornya. Dan untuk kondisi awal tadi sudah saya tunjukkan sebentar. Untuk motor dinyalakan itu mudah, akan tetapi tetap saja untuk putaran menengah ke atas konsumsi bahan bakar itu masih terlalu kering Kang Bro. Karena karbonnya masih standar, ukuran pilot jet main jetnya juga kita belum tahu, nanti kita cek setelah kita buka. Dan untuk mendeteksi awal bagian pembakaran atau hasil pembakaran di ruang bakar, kita cek melalui businya, kita lepas dulu. Oke, untuk posisinya pembakaran di busi seperti ini Kang Bro. Sebenarnya sudah agak hitam, ini menandakan kalau settingan ini sudah termasuk settingan basah. Tetapi ini karena dipaksa, artinya terlalu basah setelannya karena dari bagian penyetel udaranya ya, dari sini. Ini posisinya agak saya tutup Kang Bro. Jadi untuk hasil pembakarannya memang terlihat seperti ini, sudah nampak cukup ya. Tapi pada dasarnya untuk putaran menengah ke atas ini untuk suplainya kurang Kang Bro. Terutama nanti di bagian main jetnya ya, kita akan cek bagian main jet juga nozzle, juga di bagian jarum skepnya. Jadi untuk putaran menengah ke atas nanti supaya benar-benar aman posisinya untuk mesin ini. Kita akan lebih fokus sepertinya ke bagian main jet juga jarum skepnya nanti. Kita akan gunakan, mungkin akan kita ganti untuk ukuran yang lebih besar atau bisa saja kita rojok. Kita belum tahu untuk kondisi main jet yang masih terpasang. Selanjutnya kita lepas dulu untuk karburatornya.
Ya, selanjutnya kita bersih-bersih dulu. Oke, proses bersih-bersih sudah selesai. Sekarang kita tinggal mereview ukuran dari pilot jet dan main jet yang terpasang di karbu ini, Kang Bro. Untuk ukuran pilot jet di sini di angka tertera angka 15, Kang Bro. Tidak begitu jelas tapi angka 15 ya. Kemudian untuk main jetnya 90. Dan ini informasi dari pemilik motor bahwa katanya pernah melakukan penggantian repair kit atau daleman karbunya, Kang Bro. Dan ternyata memang benar untuk bagian main jet pilot jet ini terlihat baru dan ukurannya sangat kecil ya. Tapi untuk awal dinyalakan motor itu mudah, Kang Bro. Untuk ukuran segini sudah masuk untuk bagian pilot jetnya. Cuma saya akan mengupgrade dari keduanya ya, pilot jet dan juga main jet. Nah, untuk selanjutnya di bagian jarum skep. Jarum sekat di sini terpasang di klip paling atas atau paling irit ya. Kemudian untuk profilnya sendiri ini masih gemuk. Ya, ini juga akan saya ganti, Kang Bro. Saya gunakan nanti untuk jarum skepnya yang agak tirus sedikit atau lebih lancip, tidak gemuk seperti ini. Nah, kurang lebih untuk bagian dalemannya seperti itu. Bagian pilot jet, main jet juga jarum skepnya yang akan saya upgrade. Nah, kemudian untuk bagian saluran dari venturi depan ya, ini tidak saya apa-apakan ya. Misalkan mau di remer atau di tuner itu juga menurut saya kurang efektif. Kenapa? Kalau misal mau dirubah-rubah di bagian sini ya sebaiknya gunakan karbu yang lebih besar saja. Jangan menggunakan karbu standar ini lagi. Kan seperti itu. Dan sekarang juga banyak dijual ya. Meskipun karbunya tergolong harganya murah, tapi kalau settingnya bener itu juga nyaman dan enak. Jadi daripada ini dirubah-rubah atau dicuner, lebih baik kita biarkan saja. Setidaknya kita sudah melakukan penggantian di bagian pilot jet dan main jet dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. Oke, di sini sudah saya sediakan untuk bagian main jet. Main jetnya ini ada dua pilihan ukuran ya, yang awal tadinya 90. Di sini saya sediakan untuk penggantinya yang ukuran 100 ada, kemudian yang 105 juga ada. 105 berarti kemungkinan akan saya gunakan yang ini biar lebih maksimal nanti ya. Dari 90 menjadi 105. Oke, untuk bagian jarum skep ini akan saya ganti juga. Ini lebih kurus untuk jarum skep yang akan saya lakukan penggantian. Ini masih terlihat gemuk dan ini yang akan saya gunakan nanti lebih kurus. Oke ya. Dan nanti untuk bagian klipnya ini akan saya tempatkan di nomor 3. Di bawah standar ya. Kalau standar kan nomor 2, nanti kita taruh di angka 3 coba. Dari atas maksudnya. Dari atas kita hitung 1 2 3. Kemudian untuk pilot jet ya 15 akan saya ganti dengan 17,5. Ya. Ini akan saya gunakan untuk yang 17,5. Oke, selanjutnya kita langsung proses perakitan saja. Kita pasang untuk bagian pilot jet. Oke, kemudian bagian main jet kita gunakan yang nomor 105. Sami-sami, Mbah. Oke. Selanjutnya kita pasang dulu untuk klip pengancing dari jarum skepnya ya. Kita pindahkan. Oke, ini kita lepas. Pasang ke yang akan kita gunakan.
1 2 3. Jadi untuk panjang sekapnya, panjang jarum sekapnya ini sama ya, sama, panjangnya sama. Oke, sekarang kita pasang di skap dan kita pasang penguncinya. Oke. Oke, untuk penyetel udara kita coba putar ke kanan mentok, kemudian kita putar 1 putaran dulu. Oke, selanjutnya kita pasang. Oke Kang Bro, kita coba ganti busi ya.
Kang Bro, masih belum mau digas ya, ngok ya. Nah ini saya coba kembalikan untuk jarum skepnya ya. Untuk jarum skep yang awal saya akan gunakan kembali. Posisinya lebih gemuk daripada yang ini untuk permukaan sininya ya. Saya coba gunakan lagi untuk jarum skep bawaan tadi. Tapi untuk klipnya saya posisikan di nomor 2 dari atas. Tadi kan paling atas untuk yang awal kali ya. Nah ini coba di nomor 2, saya gunakan jarum yang lama. Sekarang kita coba pasang kembali. Jadi harus ada kesesuaian ya. Kalau terlalu basah pun juga nggak mau Kang Bro. Yuk kita coba pasang lagi. Oke Kang Bro, kita coba hasil akhirnya ya. Tadi kita lakukan penggantian busi, kemudian untuk jarum skep sudah kita kembalikan ya. Sekarang kita coba gas yang tadinya ngorok-ngorok, sembuh atau enggak. Oke ya, sudah sembuh, sudah mau los untuk RPM nya, nggak ngorok kayak tadi. Ternyata dia nggak mau juga dikasih karet filter Kang Bro, dia mintanya di open, buka filternya. Ini saya coba kasih karetnya lagi, kita coba gas full ya, saya coba buka. Terlihat bedanya ya. Jadi kalau kita analisa Kang Bro, permintaan karbu ini suplai udaranya itu harus juga lebih banyak. Jadi kalau misalkan tadi kita kasih karet dengan posisi kita sudah mengupgrade bagian main jet terutama ya, dan juga jarum skepnya itu terlalu basah, tapi untuk debit udaranya masih kurang. Sebenarnya memang kondisi yang semacam ini dibutuhkan kita melakukan perubahan di bagian venturi sini Kang Bro. Venturi depan itu seharusnya memang dilakukan remer ya, atau kita tuner. Tapi sekali lagi saya bilang saya tidak melakukan itu karena ini karbu standar. Daripada kita remer atau kita tuner, lebih baik diganti saja dengan karbu yang ukurannya lebih besar dari ini. Seperti itu untuk simpelnya ya. Takutnya nanti karena ini masih ori, siapa tahu pengen dikembalikan lagi untuk posisi motornya menjadi standar lagi ya kan. Jadi untuk karbunya tetap dipertahankan seperti ini. Dan ini kalau memang maunya nggak dikasih karet, dia bisa meraung, ya sudah kita nggak kasih filter karetnya saja, atau kita lepas di bagian karetnya ini. Karena ternyata dia minta udaranya juga lebih banyak, dengan pasokan bahan bakar yang sudah banyak, udara juga harus mengimbangi. Logikanya seperti itu Kang Bro ya. Oke, sekian dulu untuk videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu tekan tombol like dan juga subscribe ya. Buat yang belum subscribe. Oke, saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.